Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Sri Mulyadi Harja dari kelas Biologi B dengan NIM 60300011966. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan bakteri. Terdapat istilah holopitis atau osmotrop. Istilah ini menggambarkan bakteri mengambil makanan dari luar dalam bentuk larutan. Selanjutnya ada istilah holozois atau phagotrop. Holozoid yaitu hewan mengambil makanan dari luar dalam bentuk benda-benda padat. Reproduksi bakteri ada dua. Yang pertama yaitu secara aseksual, yang kedua secara seksual. Dan yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu secara aseksual. Secara aseksual yaitu bakteri ini membelah diri menjadi dua bagian atau binary division. Dari 1 menjadi 2, kemudian dari 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8, dan seterusnya. Selanjutnya, waktu di antara dua pembelahan disebut generation time. Generation time pada setiap jenis kuman itu berbeda-beda. Misalnya, pada bakteri Escherichia coli yang generation time-nya itu berkisar dari 15 sampai 29 menit. Selanjutnya ada Salmonella typhi, generation time-nya dari menit 23 sampai 24 menit. Ada Staphylococcus aureus, generation time-nya dari 27 sampai 30 menit. Dan ada Mycobacterium tuberculosis, kurang lebih generation time-nya itu berkisar 15 jam. Dan yang terakhir ada Treponema pallidum, generation time-nya 1980 menit atau sama dengan kurang lebih 33 jam. Pembelahan bakteri ini atau perkembangbiakan bakteri secara aseksual itu dapat dilihat pada gambar di layar ini. Yang pertama yaitu satu bakteri itu akan menjadi dua bakteri, dan dua bakteri ini akan menjadi satu bakteri akan menjadi dua bakteri, kemudian bakteri kedua akan menjadi dua bakteri juga, sehingga dua bakteri tadi ini menghasilkan 4 bakteri. Selanjutnya 4 bakteri ini, bakteri pertama menghasilkan 2 bakteri, bakteri yang kedua ini menghasilkan 2 bakteri juga, dan 3 bakteri menghasilkan 2 bakteri juga, 4 bakteri ini menghasilkan juga 2 bakteri. Sehingga dari 4 bakteri ini dapat dihasilkan 8 bakteri. Pembelahan bakteri ini dapat dirumuskan ke dalam rumus yaitu 2N, di mana 0 ini atau N ini artinya pembelahan, dan 1 ini artinya jumlah kuman. Contohnya pembelahan pertama. Pada pembelahan pertama ini atau pembelahan yang masih awal, yang dihasilkan itu hanya 1 bakteri. Selanjutnya pada pembelahan pertama itu menghasilkan 2 bakteri, dan pembelahan kedua menghasilkan 4 bakteri,
Jika pembelahan ketiga menghasilkan 8 bakteri, dan jika ada 2 pangkat 4, maka bakteri yang dihasilkan itu ada 16 bakteri. Fase pertumbuhan bakteri itu ada 4. Yang pertama itu ada fase inisial. Fase inisial ini adalah fase memulai. Selanjutnya ada fase eksponensial. Fase eksponensial ini adalah fase bertambah dengan cepat. Jadi pada fase ini bakteri itu bertambah dengan cepat. Selanjutnya ada fase stasioner atau fase stationary. Pada fase ini bakteri itu bersifat statis atau tetap atau jumlahnya sama. Dapat dilihat dari namanya saja, yaitu stationary. Stationary yang artinya statis atau tetap jumlahnya sama. Selanjutnya ada fase deklinasi. Fase deklinasi ini bakteri menurun atau jumlah bakteri itu menurun. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu fase inisial. Fase inisial atau fase memulai atau fase penyesuaian diri. Fase ini dimulai dari huruf A ke B yang terdapat pada grafik berikut. Grafik ini menunjukkan waktu. Pada garis horizontal kita dapat melihatnya, garis horizontal ini menunjukkan waktu. Dan garis vertikal ini menunjukkan jumlah bakteri. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Sumbu X ini atau garis horizontal ini menunjukkan waktu, dan garis vertikal ini atau sumbu Y ini menunjukkan jumlah bakteri. Pada fase inisial ini atau fase penyesuaian umumnya terjadi 2 jam, belum berkembang biak, dan bakteri yang bertahan pada fase ini adalah bakteri yang kuat. Aktivitas metabolisme bakteri sangat tinggi untuk persiapan. Jadi pada fase inisial ini, aktivitas metabolisme pada bakteri itu sangat tinggi untuk persiapan ke fase selanjutnya. Selanjutnya ada fase eksponensial. Pada grafik, fase eksponensial ini ditunjukkan pada huruf B ke C. Pada fase ini, jumlah bakteri bertambah dengan sangat cepat. Dari 1 menjadi 2, kemudian dari 2 menjadi 4, dan dari 4 bakteri kemudian menjadi 8, dan begitu pun seterusnya. Tetapi hanya sampai pada titik C, karena pada fase eksponensial ini, zat makanan semakin berkurang, sedangkan jumlah bakteri semakin banyak. Sisa metabolisme yang dihasilkan juga itu beracun. Jadi pada fase sebelumnya, bakteri membutuhkan banyak energi untuk ke fase selanjutnya. Jadi bakteri sudah memakan banyak media pada cawan Petri. Pada fase 2 ini, makanan semakin berkurang karena bakteri semakin banyak. Jadi bakteri memenuhi cawan Petri tersebut. Bakteri ini hanya berkembang biak sebatas di cawan Petri. Kemudian karena banyaknya jumlah bakteri, sisa metabolit ini menumpuk. Sisa metabolit yang beracun ini menumpuk dan semakin banyak, dan mempengaruhi jumlah bakteri. Karena karena terlalu banyaknya, bakteri ini berkompetisi atau hanya
sebatas di lingkungannya. Jadi pergerakannya terbatas sehingga mempengaruhi jumlah pada fase-fase berikutnya. Selanjutnya ada fase stasioner atau fase stasioner ini atau fase statis. Pada fase statis ini atau tetap digambarkan di grafik pada huruf C ke D. Mengapa pada fase ini bakteri itu statis? Karena jumlah bakteri yang lahir sama jumlahnya dengan yang mati. Dan terjadi kompetisi atau perebutan makanan. Karena pada fase yang sebelumnya, yaitu fase eksponensial atau pertambahan, bakteri itu bertambah dengan sangat cepat sehingga mempengaruhi jumlah bakteri pada fase stasioner ini. Jadi pada fase ini jumlah bakteri itu yang lahir dan yang mati itu sama besar. Selanjutnya ada fase yang terakhir yaitu deklinasi atau fase penurunan jumlah bakteri. Pada fase ini, jumlah bakteri berkurang karena jumlah bakteri yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Jumlah makanan semakin sedikit karena terjadinya kompetisi tadi. Dan dapat terjadi bentuk abnormal atau involusi. Bakteri yang mampu bertahan hidup atau yang banyak bertahan hidup pada fase deklinasi ini adalah bakteri yang berbentuk spora. Karena pada bakteri berbentuk spora ini ada pelindungnya berupa spora. Spora ini jika digambarkan seperti kelambu. Fase deklinasi dapat berlangsung lama seperti pada Neisseria gonorrhoeae yang berlangsung sekitar 72 jam. Bisa kita lihat di grafik fase deklinasi ini dari huruf D ke E yang mengalami penurunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reproduksi secara seksual pada bakteri. Reproduksi secara seksual pada bakteri ini melibatkan komponen-komponen DNA atau genetik, peleburan bahan kromosom dari dua kuman, sehingga timbul sifat kuman atau bakteri yang baru yang berasal dari dua induk. Hanya terjadi pada kuman yang satu famili. Jadi reproduksi seksual ini umumnya hanya terjadi pada kuman-kuman yang satu famili seperti Escherichia coli dan Shigella dysenteria. Berdasarkan suhu pertumbuhan, kuman dibedakan menjadi 3. Untuk mudah mengingatnya, kita ambil contoh pada bakteri jenis mesofilik. Jadi meso ini artinya tengah, medium, dan filik ini artinya suka. Jadi bakteri mesofilik ini adalah bakteri yang suka hidup pada suhu yang tengah-tengah. Berdasarkan suhu pertumbuhan, kuman dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada sikrofilik. Bakteri sikrofilik ini tumbuh pada kisaran suhu -5 sampai 30 Celcius. Bakteri sikrofilik optimum hidup pada suhu 10 sampai 20 Celcius. Selanjutnya ada bakteri mesofilik yang tumbuh atau berkembang pada suhu yang medium yang berkisar antara 10 sampai 45 Celcius. Suhu optimum untuk tumbuh pada bakteri mesofilik adalah pada suhu 20 sampai 40 Celcius.
Dan yang terakhir ada bakteri termofilik yang tumbuh pada kisaran 25 sampai 80 Celcius. Suhu yang umum atau suhu yang optimum ditempati hidup oleh bakteri termofilik ini pada suhu 50 sampai 60 Celcius. Jadi bakteri termofilik ini optimum hidup pada suhu 50 sampai 60 Celcius. Terdapat bakteri yang patogen terhadap manusia. Bakteri itu adalah bakteri mesofilik. Mengapa demikian? Karena suhu tubuh normal pada manusia itu berkisar antara 36 sampai 37 Celcius. Dan suhu tubuh manusia ini berada pada range suhu optimum yang dimiliki oleh bakteri mesofilik, yaitu 20 sampai 40 Celcius. Jadi, bakteri mesofilik ini optimum atau patogen terhadap manusia. Berdasarkan kebutuhan oksigen, kuman dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kuman anaerob. Anaerob itu artinya itu artinya tidak, dan aerob itu artinya membutuhkan oksigen. Jadi anaerob artinya tidak membutuhkan oksigen, dan obligat itu artinya mutlak atau harus. Jadi kuman ini mutlak atau harus tidak membutuhkan oksigen. Bakteri jenis ini hidup tanpa oksigen. Pada bakteri jenis ini, oksigennya itu bersifat toksik. Seperti pada Clostridium tetani yang ada pada penderita tetanus dan Treponema pallidum. Selanjutnya ada kuman aerob obligat. Kuman aerob obligat ini dari namanya saja sudah menunjukkan bahwa dia harus hidup pada daerah atau ekosistem yang ada oksigennya. Bakteri ini hanya dapat hidup dalam lingkungan yang bebas dari lingkungan bebas yang mengandung oksigen, seperti pada bakteri Vibrio cholera dan Bacillus anthracis. Selanjutnya ada kuman fakultatif aerob. Kuman fakultatif aerob ini adalah kuman yang ada atau tidak adanya O2 atau oksigen itu tidak berpengaruh signifikan pada bakteri ini. Bakteri ini adalah bakteri yang hidup di lingkungan yang baik mengandung oksigen atau O2 bebas ataupun tidak, dia itu tetap bertahan hidup, seperti pada Salmonella typhi yang terdapat pada penderita tipes dan Streptococcus pyogenes. Keasaman atau keasaman pH atau power of hydrogen. Power of hydrogen ini pada bakteri kebanyakan netral pada suasana pH 7 atau sedikit basah, berkisar antara 7,2 sampai 7,4. Tetapi pada umumnya dapat hidup pada pH 6,5 sampai 7,5. Bakteri yang patogen pada manusia itu bakteri yang hidup pada pH 6,8 sampai 7,4.
karena pada pH ini adalah pH dari darah. Beberapa bakteri hidup pada suasana asam, misalnya bakteri yang hidup pada gusi manusia, yaitu Streptococcus mutans. Sedangkan pada bakteri Vibrio cholera, dia hidup pada suasana basah. Berdasarkan sumber nutrisinya, terdapat beberapa bakteri. Yang pertama yaitu bakteri autotrof. Bakteri autotrof ini adalah bakteri yang dapat menggunakan karbodioksida sebagai sumber karbonnya bagi pertumbuhan dan sintesis metabolisme tubuhnya. Autotrof fotosintetik memperoleh energi dari cahaya, dan autotrof kemosintetik memperoleh energi dari oksidasi substrat inorganik seperti Fe, S, NH3, dan NO2. Agar mudah mengingatnya, dapat kita amati tata nama dari bakteri ini, yaitu fotosintetik. Foto adalah cahaya. Jadi kita dapat mengingat bahwa bakteri autotrof fotosintetik adalah bakteri yang memperoleh energi dari cahaya. Dan begitupun dengan bakteri kemosintetik yang memperoleh cahaya dari bahan kimia. Selanjutnya ada bakteri heterotrof, bakteri yang hanya dapat menggunakan senyawa organik karbohidrat sebagai sumber karbonnya. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.